tulisan saya berangkat dari suatu renungan panjang tentang perasaan laki-laki kepada wanitanya. Mungkin kita sering mendengar bahwa wanita itu selalu benar. Salah atau benar, kita masih belum yakin. Semua masih samar-samar. Maka dengan begitu saya ingin membacakan suatu karya tulisan saya yang berangkat dari perenungan panjang. Mindset wanita selalu benar. Mengapa istilah wanita selalu benar seakan begitu melekat di benak semua orang? Terlebih jika istilah itu dijadikan alat untuk pembenaran atas tindakan yang dilakukan oleh umumnya wanita. Boleh jadi mereka akan bertindak sesuka hati semaunya sendiri tanpa memperdulikan apakah tindakannya benar atau salah. Ironisnya, dari istilah demikian, laki-laki justru mengamininya. Mereka pun percaya wanita selalu benar, belum lagi jika seorang laki-laki yang menjunjung tinggi nilai-nilai feminisme. Bukan karena paham apa makna di balik paham feminisme, melainkan takut jika wanitanya merengut tantrum tidak jelas kepada dirinya. Bukankah begitu? Tulisan ini mungkin akan terdengar sedikit panas bagi para pembaca, namun percayalah, tulisan ini tidak berpihak pada siapapun, wanita ataupun laki-laki. Sebelum membenar atau menyalahkan istilah demikian atau sikap laki-laki sebagaimana yang telah diurai sekilas di atas, mari kita simak cerita berikut. Dahulu kala, ketika Tuhan memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk menghormati makhluk baru ciptaannya, yakni manusia, hanya ada satu malaikat yang menolak perintah itu. Ya, benar, ia adalah Azazel, nama lain dari iblis. Mengapa iblis menolak perintah Tuhan? Jawabannya karena iblis merasa dirinya lebih baik dan merasa benar akan pendapatnya. Apa yang terjadi, iblis pun dicampakkan dari tanah surgawi serta dicopot jabatannya yang sebelumnya ia menyandang gelar sebagai pemimpin tertinggi para malaikat. Yang doanya mustajab menjadi makhluk terkutuk terjauhi dari rahmatnya. Mengenaskan bukan? Bayangkan jika seorang yang telah mendapat kehormatan begitu luhur dan begitu lama ia menyandang statusnya itu, tiba-tiba datang orang asing dengan sebab kehadirannya semua keluhurannya itu hilang seketika. Bahkan seseorang tersebut menjadi hina dina. Pertanyaannya sangat sederhana, apakah seseorang itu marah dan hendak membalas atau tidak? Lalu apa yang dilakukan iblis setelah itu? Ia kembali ke tanah surgawi menjelma sebagai ular yang menggeliat, memantau dan siap menerkam mangsanya, Adam dan Hawa. Sebelum iblis memulai aksinya, ia telah mematangkan rencananya melalui informasi yang diperoleh dari anak buahnya, para jin dan setan yang setia menjadi pengikutnya. Informasi itu memang terlihat sederhana, tapi pasukannya namun berbalik sangat berguna bagi iblis. Ia menyeringai setelah tahu bahwa Tuhan melarang Adam dan Hawa memakan buah khuldi. Maka rencana pun tersusun rapih, sampai puncaknya ia pun menuju tanah surgawi kembali. Apa yang iblis pikirkan kala melihat Adam Hawa begitu sumringah di tanah surgawi? Ia hanya memikirkan bagaimana caranya agar mereka melanggar perintah Tuhan. Hanya itu yang menjadi ambisi besar iblis, sebab dari awal ia tahu bahwa terusir dari tanah surgawi begitu menyakitkan. Akhirnya iblis begitu teguh memegang janjinya kepada Tuhan bahwa usianya yang bertahan sampai kiamat akan ia maksimalkan untuk menjerumuskan anak cucu Nabi Adam kelak, guna menentang perintah-perintah Tuhan. Dan janji yang terucap bagaimana
harus tertuntaskan. Pertama-tama sebagai pembuka, ia berusaha memikirkan cara terbaik membujuk Adam guna memakan buah khuldi. Sebagai seorang lelaki, Adam memiliki prinsip yang teguh tak tergoyahkan sama sekali. Sekeras apapun iblis merayunya kala itu, Adam tetap menolaknya. Baginya larangan Tuhan mutlak untuk dijauhkan dan pantang dilanggar. Hingga akhirnya iblis pun putus asa, namun alih-alih menyerah, iblis malah bertambah semangat selepas mengetahui bahwa masih ada yang bisa ia lakukan. Meski ia paham betul karakteristik dari tanah yang kadang keras namun bisa dibentuk pula, bahkan bisa hancur berkeping-keping, maka pertanyaan-pertanyaan pun memenuhi isi kepalanya. Dengan apa menghancurkan tanah? Dengan apa meluluh lantahkan tanah? Hingga akhirnya iblis pun menyadari bahwa Hawa memiliki kecenderungan yang sama sekali berbeda dengan tanah. Ia adalah tulang rusuk yang keras, tulang yang begitu indah lengkungnya, bisa membentuk tanah, bahkan bisa menghancurkan tanah. Semua rencana iblis pun berjalan begitu mulus setelah ia menemui Hawa. Ia rayulah Hawa sedemikian rupa untuk merajuk kepada Adam guna makan bersama buah khuldi itu. Bukankah romantis sekali jika makan bersama kekasih di bawah rindang pohon? Lalu apa yang terjadi? Benar adanya bahwa seteguh apapun prinsip laki-laki, sekeras apapun tekad laki-laki, semuanya akan runtuh jika dihadapkan oleh permintaan wanita yang dikasihinya, wanita yang dicintainya. Terlebih jika permintaannya itu bersamai dengan senyum manja dan air mata yang tak patut untuk tumpah. Dan begitulah Adam memakan buah khuldi, pun juga Hawa menyantapnya bersama. Dan begitulah pada endingnya keduanya pun menerima konsekuensi dari tindakannya yang telah melanggar aturan Tuhan, dilarang memakan buah khuldi. Apa yang terjadi dengan Adam dan Hawa? Lalu siapa yang sebenarnya salah, Adam ataukah Hawa? Atau iblis? Ingat, tulisan ini bukan mencari yang salah dan yang benar. Tulisan ini hanya sekedar bercerita. Selepas mereka turun dari tanah surgawi menuju dunia, cepat-cepat Adam menyadari kekeliruannya yang begitu fatal hingga turut diasingkan bersama iblis ke dunia. Berbeda dengan iblis tentunya, Adam tidak marah sama sekali. Adam tidak mendendam kepada siapapun. Alih-alih mencari pembenaran, Adam merasa hina dan berdosa ketika itu. Maka yang pertama kali Adam lakukan ialah memohon ampun atas kekhilafan dan atas kekhilafan istrinya tercinta, yang mana mereka berdua merupakan orang-orang dolim kepada Tuhan karena telah melanggar perintahnya. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Pertanyaannya sederhana. Apakah wanita selalu benar? Apakah laki-laki selalu salah? Silakan kita renungkan kembali mengapa istilah demikian begitu mengakar kuat di mindset hampir setiap orang. Apakah semua hal cukup dinilai siapa yang benar dan siapa yang salah? Wallahu a'lam.